Halo sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan jarak LNB dengan tepat dan benar. Sebenarnya banyak sekali teori-teori yang bisa kita lihat ataupun kita baca, seperti ketika kita buka di Google, mungkin akan kita temukan berbagai macam teori untuk menentukan jarak antar LNB. Namun teori-teori yang selama ini beredar, ternyata setelah kita terapkan di lapangan, teori tersebut belum tentu 100% benar. Jadi bisa benar untuk ukuran parabola tertentu, namun belum tentu bisa diterapkan pada parabola yang berbeda atau pada ukuran parabola yang berbeda-beda. Artinya teori tersebut bukanlah teori yang paten ataupun teori yang pasti benar. Dan di sini saya akan menunjukkan kepada sobat-sobat teknisi parabola, terutama untuk para teknisi parabola pemula, bagaimana cara menentukan jarak LNB yang tepat dan benar. Dan ini bukan berdasarkan teori yang saya pelajari dari manapun, namun ini berdasarkan pengalaman yang selama ini saya dapatkan ketika saya trekking, ataupun berdasarkan pengalaman ketika saya melakukan uji coba. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menentukan jarak LNB dengan tepat dan benar. Di sini saya akan memberikan contoh dengan ini LNB ini. Dan ini bracketnya, coba kita pasang dulu LNB nya. Contohnya seperti ini. Sekarang bagaimana cara kita menentukan jarak antara kedua LNB ini? Apakah ini di sini sejauh ini? Belum tentu. Apakah ini harus digeser lebih dekat seperti ini? Juga belum tentu. Kemudian seringkali kita dengarkan dari beberapa teknisi yang mereka menentukan jarak LNB ini dengan ukuran jari ataupun dengan jarak yang sekian senti, misalnya 3 cm ataupun 4 cm ataupun 2 cm. Apakah itu sudah pasti benar? Belum tentu juga. Bisa benar pada ukuran parabola tertentu, namun belum tentu benar apabila dipakai untuk parabola yang lainnya. Artinya jarak LNB ini sangat berkaitan erat dengan besar kecilnya disk parabola. Semakin besar disk parabola, maka jarak antara kedua LNB ini semakin renggang atau semakin jauh. Dan sebaliknya, semakin kecil parabola atau disk parabola, maka jarak antara kedua LNB ini semakin dekat. Namun begitu, tidak bisa dijamin juga. Misalnya untuk ukuran disk 7 feet itu misalnya ini 3 cm, itu pun belum tentu pasti benar-benar 3 cm. Karena seringkali saya mengalami ketika saya praktek di lapangan, ketika saya buatkan ukuran-ukuran tertentu, ternyata setelah dipasang tidak dapat menangkap sinyal dengan maksimal, ataupun bisa menangkap sinyal namun hasil dari sinyal yang diperoleh kurang maksimal. Ini contoh apabila kita menggunakan 2 LNB saja. Bagaimana seandainya kita menggunakan banyak LNB seperti ini? Contohnya seperti ini. Bagaimanakah cara menentukan jarak antar LNB ini dengan tepat dan benar? Apakah dengan berbagai macam rumus yang beredar itu otomatis kita bisa menentukan dengan pasti jarak antar LNB ini? Berdasarkan pengalaman saya, tidak. Jadi berdasarkan pengalaman saya, belum ada teori yang benar-benar pasti untuk bisa menentukan dengan tepat
jarak LNB. Karena apa? Jarak LNB itu sangat dipengaruhi dengan besar kecilnya parabola, sekaligus ketika kita memasang banyak LNB seperti ini, itu juga sangat dipengaruhi dengan kecekungan disk parabola. Jadi ketika kita masih memasang 2 LNB seperti ini, bisa jadi jarak itu bisa dihitung dengan rumus secara akurat ataupun tepat. Namun ketika diterapkan pada pemasangan multi LNB atau banyak LNB seperti ini, belum tentu teori-teori tersebut bisa diterapkan dengan tepat dan benar. Jadi bagaimanakah cara menentukannya supaya bisa tepat dan benar? Oke, setelah ini akan kita praktekkan langsung bagaimana cara menentukan jarak LNB ini dengan tepat dan benar. Ini yang atas ini kita buat untuk Palapa, yang bawah ini kita buat untuk Telkom. Jadi seperti apa hasilnya, mari kita praktekkan. Oke sobat-sobat, jadi ini sudah saya pasang, dan ini tadi jaraknya saya rubah, saya pepetkan dulu supaya nanti bisa kita ketahui pergeserannya ini kira-kira harus bergeser berapa senti jaraknya dari LNB yang atas ini. Yang atas ini untuk Palapa ya, sedangkan yang bawah ini untuk Telkomnya. Jadi sengaja saya pepetkan dulu. Nah, nanti ketika kita tracking ini nanti kita geser, dan harus seberapa menggesernya atau berapa senti menentukan jaraknya, nanti bersama-sama kita lihat bagaimana caranya supaya ini bisa ketemu jarak ini dengan tepat dan benar antara LNB untuk Palapa dan LNB untuk Telkomnya. Oke, mari kita mulai trackingnya. Oke, parabola ini akan saya angkat, akan saya gerakkan ke atas sambil kita lihat bar sinyalnya. Ya, sepertinya sudah cukup maksimal. Coba kita lihat berapa persentasenya. Ya, sekarang untuk channel Cinema Indonesia kita sudah mendapatkan sinyal sebesar 81%. Di sini saya menggunakan receiver Gitmicom Goxin, dapat sinyal segitu untuk channel Cinema Indonesia-nya. Jadi saya kira ini cukup. Sekarang kita akan pindah satelit ke satelit Telkom. Oke, jadi ternyata Antv sudah langsung mendapatkan sinyal ya, dengan jarak LNB yang begitu dekatnya, hampir mepet. Ternyata Antv langsung mendapatkan sinyal di sini. Coba kita cek channel yang lainnya. Untuk Trans 7 Zong belum mendapatkan sinyal. Coba kita cek yang lainnya. Trans TV juga belum naik sinyalnya. Kita cek Indosiar ternyata sudah mendapatkan sinyal. Di situ terbaca 81%. Coba kita cek TV One ternyata juga sudah mendapatkan sinyal. Di sini yang belum mendapat sinyal seperti Trans TV belum mendapat sinyal, masih gelap. Trans 7 juga belum mendapatkan sinyal, masih gelap. Coba kita cek Metro ternyata sudah mendapatkan sinyal.
Jadi dari ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk jarak LNB itu sebenarnya belum bisa ditentukan secara pasti. Oke, sekarang kita coba, kita maksimalkan, kita tracking lagi sekarang untuk channel yang belum mendapatkan sinyal ini seperti Trans TV ini, supaya nanti kita bisa tahu berapa kira-kira jarak yang tepat untuk satelit Palapa dan satelit Telkom menggunakan dish 7 feet ini. Oke, kita tracking lagi. Caranya seperti ini, kita gerakkan parabola ini dulu, kita geser parabola ini ke arah barat sambil kita pantau bar sinyalnya. Oke, kita geser sedikit-sedikit ke arah barat. Oke, itu dia. Jadi setelah parabola ini kita geser sedikit ke arah barat, ternyata Trans TV sudah mendapatkan sinyal. Teorinya seperti ini. Jadi ketika parabola ini kita geser ke arah barat, kemudian LNB untuk satelit Telkom itu bisa mendapatkan sinyal, itu artinya bahwa LNB untuk satelit Telkom tersebut kurang geser ke arah timur. Begitu juga sebaliknya. Coba sekarang kita buktikan, kita geser sedikit LNB untuk satelit Telkomnya ke arah timur. Jadi di situ bisa kita lihat, jadi di bar sinyalnya itu kita lihat dulu. Oke, jadi ini untuk channel Trans TV sudah mendapatkan sinyal, terkadang 79, terkadang 81, seperti itu. Artinya ini sudah cukup bagus. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dishnya. Sekarang kita buktikan, kita geser sedikit LNB untuk Telkomnya itu kita geser ke arah timur, dan kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Sekarang akan saya turunkan lagi, akan saya geser dulu LNB nya. Oke, ini sudah saya geser. Sekarang kita lihat, kita ukur berapa senti pergeserannya ini. Kita lihat, kita geser yang tadinya hampir mepet ya, tadinya awalnya tadi ini hampir mepet, hampir tidak ada celah ininya, jaraknya ini tadi. Sekarang kita coba kita buat di sini jaraknya 1,5 cm ini ya. Kita bikin jaraknya di sini 1,5 cm, dan kita lihat, kita tracking lagi, kita lihat seperti apa hasilnya. Sekarang akan saya naikkan sedikit-sedikit ini dish parabolanya sambil kita pantau bar sinyalnya. Jadi bar sinyalnya masih tetap pada posisi channel Trans TV ya. Oke, sepertinya Trans TV sudah mendapatkan sinyal. Kita coba kita maksimalkan dulu. Oke, sepertinya sudah cukup. Sepertinya sudah cukup. Kita lihat dulu. Ini dia untuk Trans TV sekarang sudah mendapatkan sinyal. Di situ mendapatkan 87-88%. SCTV tetap aman, yang tadinya cuma 80% lebih sekarang meningkat menjadi 93%. Indosiar sama, seharusnya sama. Kita cek tadi yang belum ada tadi apa tadi, CNN Indonesia mungkin ya, CNN Indonesia. Coba kita lihat CNN Indonesia
lumayan, di situ terbaca 93-94%. Metro TV 98% juga. Channel milik Kavvision ini di sini terbaca 93%. Oke, jadi sepertinya untuk satelit Telkom aman. Coba sekarang kita cek satelit Palapanya. Satelit Palapa Cinema Indonesia 71%. Coba kita maksimalkan dulu, apakah bisa. Coba kita tracking lagi. Oke, di sini saya akan berusaha memaksimalkan Cinema Indonesia yang di situ kita lihat tadi cuma 71%. Apakah masih bisa bertambah? Coba kita coba dulu, kita maksimalkan apakah bisa. Oke, ternyata bisa sepertinya. Jadi parabola ini tadi saya tarik ke bawah ya, tarik ke bawah sedikit, baru ada peningkatan. Ketika parabola ini saya tarik sedikit ada peningkatan, artinya LNB untuk Palapa berarti dia kurang geser ke sana, kurang geser ke arah barat. Atau LNB untuk Telkom berarti kurang geser ke arah timur, seperti itu. Coba sekarang langsung saja kita geser saja LNB untuk satelit Telkomnya, kita geser sedikit lagi ke arah timur. Kita turunkan lagi, jadi kita renggangkan sedikit lagi jaraknya ini. Oke, ini sudah saya geser. Sekarang kita ukur berapa jaraknya yang sekarang ini. Itu dia jaraknya 2 cm lebih 2 mili. Ini tadi sebelum kita rubah ini jaraknya 1,5 cm, sekarang 2 cm lebih 2 mili. Karena tadi saya geser kan, saya jauhkan lagi. Sekarang kita tracking lagi, kita cek apakah antara Palapa dengan Telkom bisa menghasilkan sinyal yang sama-sama bagusnya atau sama-sama maksimalnya. Oke, kita mulai lagi, kita naikkan disknya, angkat. Oke, sepertinya sudah mendapatkan sinyal. Sekarang kita lihat apakah kedua satelit ini bisa mendapatkan sinyal yang sama-sama bagusnya. Coba kita lihat ke monitornya. Oke, sekarang Cinema Indonesia mendapatkan sinyal 79, terkadang 81%. Sekarang akan kita cek di satelit Telkomnya. Ini dia satelit Telkom. Oke, untuk satelit Telkomnya ini channel milik Kavvision yang tadi 93%, 94, kadang 95%. Coba kita cek. Ini dia Trans TV, kita cek. Trans TV di sini 85%, 83, 85. Sekarang kita cek Trans 7. Oke, Trans 7 87, 86. Sekarang kita cek Antv. Antv di sini terbaca 81, 83%. Oke, untuk Indosiarnya, Indosiar terbaca di sini 94, 95. TV One, coba kita lihat TV One. TV One mendapatkan 86%. Kita cek TV One yang satunya mendapatkan 97%. Sekarang kita cek Metro TV. Metro TV mendapatkan 97%.
Oke, karena ini frekuensinya sama ya. Kompas sama mendapatkan 97%. CNN Indonesia, coba kita cek CNN Indonesia. CNN Indonesia mendapatkan 93%. CNBC Indonesia, CNBC mendapatkan 93% ya. Itu dia 93-94%. Bisa kita lihat hasilnya seperti itu. Sepertinya kedua satelit ini sudah sama-sama maksimal. Untuk Palapa dan Telkomnya hasilnya lumayan maksimal. Oke, sobat-sobat teknisi parabola, terutama yang untuk sobat-sobat teknisi parabola yang pemula. Jadi sebenarnya teorinya seperti itulah, untuk meletakkan atau menempatkan LNB dengan tepat dan benar. Teori ini bisa diterapkan pada semua ukuran disk parabola, baik yang besar maupun yang kecil. Oke, sobat-sobat teknisi parabola, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.